Halo Indonesia, selamat datang kembali di channel Vlog RBW. Masih bersama saya, Wasi Sore Babi. Saya barusan membaca sebuah TS Street Trader atau postingan di salah satu grup filsafat di sebuah komunitas medsos, ini di Facebook ya, yang membahas tentang masalah roh manusia. Ada yang menanyakan, karena di situ jawabannya ada yang mengacu pada jawaban saintis ahli biologi yang katanya manusia itu tidak ada roh atau tidak ada jiwa, atau menurut kata filosofi yang manusia itu memiliki jiwa. Terus di postingan itu menganalogikan dengan sistem kerja komputer, meskipun juga saintis itu juga mengacu pada pengalaman kinerja sebuah komputer. Jadi kalau menurut Dr. Ryu Hasan kalau tidak salah, yang mengatakan bahwa sistem kerjanya itu mirip juga dengan sistem komputer, sehingga neuroscience itu mulai mempelajari cara kerja manusia itu lebih mendetil, karena teknologinya untuk merekam otak, melihat kinerja otak itu bisa dilihat menggunakan sebuah alat yang mengetahui letak-letaknya itu di mana, sehingga secara biologi tidak ada istilah roh. Karena menurutnya ya sama juga dengan komputer ya. Komputer itu kalau sudah dihapus programnya, biasanya kalau di komputer itu kalau C-nya itu dihapus ya komputer itu sudah nggak bisa apa-apa. Mungkin juga dengan manusia, ketika ada bagian tertentu diputus jalurnya itu ya dia sudah nggak bisa ngapa-ngapain, sehingga bisa dikatakan tidak ada jiwa atau roh. Oke, di sini saya akan mencoba menjelaskan dari sisi komputer ya, komputer dari sisi teknis, dan nanti kita hubungkan atau kita compare dengan sisi filosofi manusia. Jadi di dalam sebuah komputer itu, kalau saya baca itu seringkali orang-orang itu paham, tahu tapi tidak memahami, bahkan tidak banyak yang tidak mengerti. Jadi di dalam komputer itu ada sistem penataan itu yang seringkali orang lupa menyebut. Yang pertama itu adalah BIOS. BIOS ini Basic Input Output System. Kalau di dalam Android itu masuknya juga di ROM, Read Only Memory. Jadi program itu tidak bisa dirubah. Arsitektur penataan sistem komputer itu di dalam BIOS ini atau di dalam ROM. Kalau komputer itu BIOS. BIOS itu sama juga dengan insting atau insting, terus jiwa, atau dasarnya itu berada di BIOS ini. Kalau BIOS-nya itu untuk Macintosh atau Apple, ya dia tidak akan bisa diisi Windows. Begitu sebaliknya, BIOS-nya itu Windows, hanya bisa membaca Linux dan Windows, diisi Mac juga nggak bisa. Kalaupun bisa dijadikan dual OS, itu mereka menggunakan satu program virtual yang kalau di Android itu biasanya menggunakan BlueStack, kalau di Windows itu menggunakan VirtualBox, di mana nanti itu bisa menggunakan dual OS, artinya bisa menggunakan Windows, bisa di dalam Windows itu bisa menggunakan Macintosh atau menggunakan Linux secara bersamaan, tetapi tetap basicnya Windows. BIOS ini tidak bisa dirubah, ya basicnya Windows ya Windows, basicnya Macintosh ya Macintosh, tidak bisa dirubah. Kedua, setelah BIOS itu ada hard disk dulu. Hard disk ini atau memori penyimpanan, sebagai dasar memori penyimpanan atau otak kita. Semua program itu berada di hard disk. Windows-nya, operating system-nya, program-program atau aplikasinya itu ada di Windows. Di dalam Windows itu nanti dijadikan satu, di dalam hard disk itu dijadikan satu. Ada C, ada D. C ini tempat meletakkan semua program, semua operating system, driver itu letaknya di
di data C ini. Kalau ini dihapus semua, ya komputer itu blank, nggak akan bisa melakukan apa-apa. Tetapi basic dasar dia kalau mau diinstal ya harus mengikuti basicnya tadi. Basicnya Windows ya harus Windows, basicnya Macintosh ya harus Macintosh. Terus setelah hard disk, yang memiliki peran besar itu adalah prosesor. Prosesor ini sebagai jantung yang menggerakkan semua program pikiran, itu adalah prosesor. Jadi jantungnya komputer itu adalah prosesor. Sama dengan sistem manusia, otak itu yang menyimpan, yang menggerakkan itu jantung, yang mengatur, memompa aliran darah ke semua aliran tubuh itu adalah jantung. Otaknya mau bergerak kemana, jantungnya yang akan memompakan. Jadi kinerja satu paket, satu perangkat. Terus RAM. Kalau RAM itu hasil kerja dari sebuah ingatan. Jadi RAM itu artinya random access memory. Jadi contoh gini, saya bicara ini mengakses secara bersamaan ingatan masa lalu tentang huruf, tentang kata-kata, tentang suara. Terus berbicara di depan kamera seperti ini juga sebuah ingatan. Dulu masih belum biasa ya, nggak berani ngomong seperti ini. Ini akhirnya berani ngomong, berani berbicara, terus bisa berbicara. Itu karena dulu itu sudah pernah diajarkan bagaimana berbicara, mengingat kata-kata, mengeluarkan kata-kata itu sesuatu yang direkam. Nah, hasil suara saya ini adalah hasil RAM, random access memory, yang saya ingat, diolah, diumpankan menjadi sebuah hasil suara seperti ini. Atau kalau menulis ya hasil tulisan, menulis huruf A seperti ini. Ini adalah hasil kerja otak yang mengingat masa lalu dikerjakan. Jadi memori RAM itu, memori untuk mengerjakan sesuatu menggunakan memori RAM. Jadi kalau di dalam komputer Anda mau main game, mau melakukan pekerjaan apapun, RAM-nya itu akan mengingat semua memori yang memori sementara di dalam hard disk tadi itu, dijadikan sebuah gerak atau tindakan mengakses proses, mengakses misal penulisan atau gambar, editing, foto, video, atau main game. Nah, biasanya kalau yang suka main game itu menggunakan RAM-nya itu harus besar sekali, karena di situ ingatan yang digunakan komputer untuk mengakses datanya itu sangat besar, sehingga dia menggunakan RAM besar. Misal grafiknya, tata warnanya itu semakin pekat, semakin grafiknya itu semakin tinggi. Nah, untuk mengakses itu dia juga membutuhkan banyak ingatan. Makanya RAM-nya itu harus besar, sampai 32 GB atau berapa. Dulu itu RAM itu hanya 500 MB, naik 1 GB. Akhirnya sekarang itu 32 GB untuk kebutuhan komputasi, terutama game-game atau editing. Nah, kalau dia tidak memiliki ingatan yang besar, ya dia tidak bisa main, komputernya itu tidak bisa jalan dengan lancar. Sama juga dengan hari ini, kalau suara masjid. Jadi kalau kalau daya ingat kita, terus pengalaman hidup kita, meskipun Anda banyak pengalaman, terus membaca atau bersentuhan langsung dengan sesuatu, misal Anda pernah ke suatu tempat terus menceritakan terus kalau ingatan Anda itu tidak banyak, ya kemampuan untuk membicarakan atau mengakses itu juga sedikit, tidak banyak gitu. Misal satu contoh gini, Anda diajak ke satu tempat, misal diajak ke negeri
mana ya, saya nggak pernah keluar, mungkin diajak ke Amerika sana atau terus diajak ke Hollywood. Di sana itu Anda melihat pemandangan di Hollywood. Ketika pengalaman Anda itu tidak banyak, ya hasil tangkapan Anda pun ketika pulang menceritakan sesuatunya juga tidak banyak. Hanya Anda mungkin hanya, saya hanya di sana itu ada orang syuting, banyak artis, terus cantik-cantik, apalagi. Tapi kalau Anda itu melihatnya, misal Anda seorang sinematografi, Anda diajak ke sana, pasti bayangan Anda ketika pulang menceritakan, kamera mereka menggunakan peralatan ini dan itu. Ingatan Anda itu akan banyak. Itu adalah ingatan versi RAM, Random Access Memory, yang ditampilkan. Nah, ini yang jadi pokok krusial yang sering menjadi pertanyaan para penanya tentang cara kerja otak. Kita ngomong seperti ini adalah hasil kerja otak yang merekam, atau memang ada kita itu yang menggerakkan. Kenapa kita bisa seperti ini? Kenapa saya bisa ngomong, kamu bisa ngomong, kita bisa berpikir? Apakah itu hasil kerja dari sistem yang secara otomatis, komputer, program yang secara otomatis berjalan? Atau memang ada sebuah roh jiwa tadi itu yang rata-rata mengarahkannya kepada Tuhan. Dan ketika diskusi ngomong Tuhan ini sudah kontroversi antara yang percaya ada yang tidak. Kalau saya mengembalikannya gini, komputer tadi itu, kita kembali ke komputer ya, sehebat apapun, sespek dewa apapun, biarpun dia menggunakan prosesor Core i9 yang terbaru, RAM sampai mungkin 200 GB atau 300 GB RAM-nya saking besarnya, terus menggunakan daya penyimpanan harddisknya itu banyak. Ketika yang mengoperasikan atau yang menggunakan itu orangnya nggak bisa, ya dia komputer tidak akan ada apa-apanya. Paling-paling main game, Zuma, atau main kartu spider, atau main remi yang punyanya Windows. Atau sebaliknya, komputer yang hanya spek jadul semacam Core 2 Duo yang prosesor jadul, tetapi dia masih bisa mengakses Word, meskipun Word-nya itu masih 2003, 2007, Word jadul, Word Office jadul, tapi orangnya itu seorang penulis. Kira-kira hasilnya bagaimana? Antara komputer spek tinggi sama spek rendah tadi. Yang membedakan apa? Manusianya, operatornya gitu. Jadi meskipun kita itu sekolah atau enggak sekolah, kita itu berada di sisi di lingkungan sosial yang bagaimana, sosial menengah atas atau menengah kelompok atas atau kelompok bawah, tergantung mindset yang tertanam di dalam pikirannya tadi. Nah, yang menggerakkan itu siapa? Apakah hasil kerja otak secara otomatis seperti komputer, atau komputer yang memang ada yang mengendalikan, ada operatornya, ada manusianya yang menjalankan? Ini yang sering jadi pertanyaan, dan itu sering menjadi perdebatan. Oke, demikian video kali ini. Yang memahami jawaban ini bisa dijawab di kolom komentar, bisa diskusi. Kira-kira siapa yang memiliki peran tadi itu? Hasil kerja dari otak yang secara otomatis seperti komputer. Komputer itu nanti juga otomatis, tetapi juga ada operatornya. Kalau nggak ada operatornya, dia nggak bisa menghasilkan apa-apa. Oke, demikian video kali ini. Semoga dimengerti, semoga diterima. Tetap semangat untuk menjadikan Indonesia yang jauh lebih hebat, baik hari ini maupun di masa mendatang. Terima kasih.